datang menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, kami datang Tuhan, kami membawa ucapan syukur, sembah dan puji bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu, sembah puji bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bermazmur kepada Tuhan, saudara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya.
penghormatan kita kepada Tuhan. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan saja. Saya mengundang kita semua untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan biarlah satu pernyataan yang kita ungkapkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, bahwa hanya Tuhan yang terutama dalam hidup kita, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi prioritas nomor satu di dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Terima kasih yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
kami mau sepakat dan berkata kepadamu bahwa kami mencintai Engkau, bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan sampai Tuhan memanggil kami pulang. Kami mau tetap mengasihi Engkau, dan kami tidak akan menukarnya dengan apapun juga, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Inilah persembahan terbaik yang kami bisa persembahkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati sukacita Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami menyambut kedatangan-Mu, kami menyambut kehadiran-Mu untuk melawat kami dan menjamah kami umat-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan demi kebutuhan daripada umat-Mu yang hadir, Engkau akan penuhkan, Engkau akan cukupkan, Engkau akan berikan jawaban, sebab Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita-Mu memenuhi seluruh hati kami pada pagi hari ini. Dan kami mau bersukacita berhidup dan kami mau bergerak bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakanlah kebaiknya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan.
dengan segala berita yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita tinggal di dalam kemahnya Tuhan, kalau kita tinggal di dalam perlindungannya Tuhan, sepanjang kita tetap tinggal dalam ketaatan dan kesetiaan, maka Tuhan akan tetap memegang tangan kita. Karena itu kalau Tuhan terus memegang setiap hari, setiap waktu kita sekalian, maka siapakah yang sanggup melawan kita? Tuhan pasti akan memberikan perlindungannya kepada kita. Yesus memegangku. Kami tidak takut Tuhan akan apapun juga, karena Engkau beserta kami. Karena Engkau turut menyertai kami semuanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan hadir di sini. Dan kami tahu Tuhan beracara, bekerja secara luar biasa dalam kehidupan umat-Mu yang tetap setia dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pada hari-hari ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau melawan setiap umat-Mu di tempat ini yang menikmati ibadah, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati cinta kasih Tuhan, dan juga saudara-saudara yang sedang live streaming mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini, bahkan sampai hari besok ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap menikmati berkat kemurahan Tuhan, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan, merenungkan cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita di sepanjang minggu ini, atau lebih tepatnya di sepanjang bulan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini juga saya ingin mengajak saudara merenung-renungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan itu tidak bisa kita cari kemanapun juga kalau tidak mencari ke sumbernya. Sumbernya adalah ketika kita punya Alkitab. Inilah bahwa sumber isi hati Tuhan, di mana Tuhan mau berbicara dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini, kalau besok itu tanggal 14, biasanya orang-orang suka dengan yang namanya Valentine Day, ya kan? Valentine Day itu dikenal dengan hari kasih sayang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari kasih sayang pada biasanya orang memberikan bingkisan-bingkisan, kado-kado. Tapi yang sungguh aneh dan memprihatinkan, hari Valentine mengalahkan hari Natal, ya kan? Hari Natal tidak begitu antusias orang merasakan cinta kasih Tuhan, bahwa kita semua merasakan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berbagi kasih Tuhan kepada orang lain. Tapi kenapa di bulan Februari orang itu antusias, ya, untuk menyatakan Valentine Day? Padahal Valentine Day itu dimulai dari Tuhan, ketika Tuhan datang ke dunia dengan satu pribadi
yang bernama Yesus Kristus Tuhan, yang lahir di kota Daud, yang terlahir dari anak darah Maria, seorang perawan, ya, yang mengemban misi untuk menolong setiap orang yang jatuh dalam dosa. Sementara Santo Valentino itu hanya seorang biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara memaknai ulang apa yang kita lakukan. Apakah sudah sejajar selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mengikuti budaya orang lain? Apakah kita mengikuti budaya orang banyak? Ataukah kita mengikuti budaya Alkitab yang kita pegang sebagai pedoman hidup? Sudah yang dikasih Tuhan. Biasanya hari Valentine orang kirim-kirim kado, orang tukar kado, ya. Tapi di hari Natal kok sepi. Nah, itu pertanyaan penting. Makna Valentine dengan makna Natal itu bedanya di mana? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau berbincang-bincang bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu sudah kita rasakan, sudah kita kecap, sudah kita nikmati. Makanya kalau kita menyanyikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan, kita bisa antusias untuk memuji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika pada nyanyi datanglah kebaiknya, ya, kalau zaman dulu nyanyi lagu ini, lagu ngetren ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, lagu Pentakosta, ya kan, lagu favorit ini, ya. Kalau kita nyanyi datanglah, kalau orang zaman dulu datanglah, ya gitu kan, kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Tujuan kita untuk datang beribadah selain dan tidak ada yang lain lagi, hanya untuk mencari hadirat Tuhan itu kita rasakan. Amin. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan melihat ke belakang atau ke samping. Kalau ke depan harus, ya, supaya kita fokus mencari hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku? Kita semua sudah merasakan, mengecap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sudah percaya bahwa saudara telah mengecap kasih Tuhan? Amin. Ya, saudaraku, hanya orang yang telah sadar bahwa dirinya telah mengecap kasih Tuhan, dia akan bisa memaknai hidupnya. Dia akan bisa berjalan, menapangi jalan-jalan hidupnya dengan semangat. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan antusias, dengan satu tujuan bahwa sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Yeremia 31 ayat yang ketiga berkata demikian, ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu kasih yang abadi, kasih yang tidak berkesudahan. Sejak dahulu kala, hari ini maupun di masa-masa yang akan datang, bahwa kasih Tuhan itu abadi, kasih Tuhan itu kekal. Adakah yang bisa menandingi, mensejajarkan firman Tuhan di pasal 31 kitab Yeremia, ya, ayat yang ketiga ini, bahwa aku mengasihi kau dengan kasih yang kekal. Mungkin saudara menyatakan cintanya kepada pasangan yang masih bujang gadis, menyatakan cintanya kepada orang yang disukainya. Aku sangat mencintaimu. Apakah kekal? Apakah abadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ya, seseorang yang kita kasih, seseorang yang kita cintai, suatu saat akan meninggalkan kita. Mau tidak mau, saudara tidak akan bisa di dunia ini untuk selalu berjalan bersama-sama. Ya, saudara masih dalam tahap komitmen untuk berjalan bersama-sama. Ya, kalau Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga, berjalankah seseorang, dua orang kalau tidak mengadakan perjanjian? Bisakah seorang berdua berjalan tanpa ada kesepakatan? Itu masih berupa kesepakatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi jika Tuhan, itu namanya mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, berkelanjutan terus menerus, saudaraku, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh situasi, tanpa dibatasi oleh keadaan, tanpa dibatasi oleh sesuatu yang membuat ada jarak di antara kita. Tapi Tuhan itu Emmanuel. I am always you. Selalu bersama-sama dengan kamu. Adakah yang bisa menyamai kasih Tuhan? Saya kira tidak ada. Baru saja kita bilang, hai, I love you too. Bentar lagi bertengkar. Ya. Bentar lagi membentak, berngomong kasar, saudara. Barusan aja berpeluk-pelukan. Bentar lagi cemberut. Adakah komitmen kita mengasihi itu sebanding dengan kasih Tuhan? Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, nantinya dia akan sadar dan diberi kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Kita membaca dari 2 Timotius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-5, yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Ketika saya membaca, merenungkan dan mempelajarinya, ternyata ada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu dikasih contoh dan dicatat di dalam Alkitab kita, bahwa Alkitab kita menunjukkan fakta bahwa orang yang sudah merasakan kasih Tuhan mampu dan sanggup untuk melakukan pekerjaan besar. 2 Timotius pasal yang ke-8, adakah? Gak ada ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, adanya di mana ya? Sudah ada yang menemukannya? Yang bunyinya seperti ini: saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Bisa ya? Khotbah salah ayat. Ya? 2 Korintus apa? 2 Korintus 8. Sebentar, saya cek dulu, saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1. Nah, saudara, betul. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah
mengapa kita perlu buka-buka Alkitab kita supaya kita begitu dengan cepatnya untuk bisa menemukan di mana ya firman Tuhan yang kita sedang gumulkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dua Timotius. Menurut saya masih belum bisa melenceng, saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang lagi khotbah diteleponin aja, saudaraku. Ya, oke, tolak. Saya matikan aja. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, Yudea, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada penulisan surat 2 Korintus pasal yang ke-8, saudara akan melihat begitu takjubnya kita bahwa ada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia itu begitu antusiasnya membalas cinta kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Valentine, ya, hari kasih sayang itu, ya, identik. Kalau saya masukkan dalam pembahasan pada pagi hari ini adalah kita itu sudah merasakan kasih Tuhan dengan sempurna. Merasakan kasih Tuhan, mengecap kasih Tuhan. Kita mendapatkan garansi jaminan bahwa kita itu mendapatkan tempat yang di mana Yesus ada. Ketika Yesus ditanya dan diminta oleh penyambut yang ada di samping kanan kirinya pada waktu disalib, salah seorang berkata, jika engkau berada di kerajaanmu, biarlah aku ada di sana, biarlah aku ikut, jangan lupakan aku. Yesus menjawab apa? Dalam Lukas pasal yang ke-23 atau yang ke-24, saudara bisa Lukas pasal 23. Engkau pada hari ini sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana Tuhan ada, disitulah sebenarnya surga. Masa bodoh mau ada di mana kita jika ada Tuhan ada di situ, jika ada Tuhan Yesus ada di situ, tidak ada masalah.
mau ada di lembah kekelaman, jika ada bersama dengan Tuhan Yesus, kita aman. Jika kita ada di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, jika kita di situ ditemani oleh Tuhan Yesus, kita pasti aman. Karena kita diproteksi oleh Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, menderita kesusahan tapi sukacitanya meluap. Apa yang menjadi faktanya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Fakta kenyataan jemaat Makedonia. Apa yang menjadi fakta kenyataan jemaat yang ada di Makedonia? Fakta yang pertama, jemaat-jemaat di Makedonia itu mengalami pencobaan yang sangat berat. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia itu bukan orang yang senang-senang hidupnya. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami himpitan, mereka mengalami hasutan, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesusahan. Pokoknya menderita lahir dan batin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Fakta yang kedua, mereka sangat miskin dalam pengertian melarat yang amat sangat. Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan, fakta yang ada di jemaat-jemaat Makedonia itu sangat miskin atau melarat yang amat sangat. Ini sudah melarat, sudah amat, sudah sangat, saudaraku. Wah, itu sudah parah banget, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus sudah melarat, amat, sangat, menderita, susah, dihasut, ditekan, dianiaya, diteror, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang teror itu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Mereka hidupnya menderita, mereka hidupnya susah. Terus fakta yang menarik dicatat dalam Alkitab kita bahwa jemaat-jemaat di Makedonia itu salah satunya adalah penurut Tuhan. Penurut Tuhan itu penurut firman. Kalau saudara membaca bagian dari kitab 2 Korintus, surat 2 Korintus, saudara akan menemukan di sana bahwa jemaat-jemaat Makedonia itu menerima firman yang diberitakan oleh Paulus atau diberitakan oleh Titus yang diutus oleh Paulus. Ya, mereka antusias menerima kabar sukacita, kebenaran firman Tuhan yang mereka terima. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengubah kehidupan mereka. Firman Tuhan itu mengubah paradigma mereka. Firman Tuhan itu mengubah fakta kehidupan mereka yang susah, menderita, sangat amat miskin. Ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka punya respon yang antusias. Menjadi penurut Tuhan, itu fakta yang baik. Yang kedua, sukacitanya meluap. Ada sukacita meluap. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca merenung-renungkan kasus contoh dalam Alkitab bagaimana menghidupi bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Dan ini firman Tuhan yang sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana dalam kondisi susah, dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, kekurangan, mungkin sakit, ya, mungkin tidak ada makanan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa.
sepertinya mustahil melakukan firman Tuhan ini. Tapi bagi orang percaya hanya satu kuncinya: menerima firman Tuhan itu dengan antusias, maka firman Tuhan itu akan memampukan kehidupan dia, seseorang yang menerima firman itu sehingga hidupnya mengalami perubahan. Kondisi ekonomi lemah, dagang sepi, ya, jualan sepi, disuruh bersukacita senantiasa. Bagaimana mungkin bersukacita? Seharian duduk melamun di toko, misalnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita mengingat kebenaran firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dasarnya apa? Terus yang lebih luar biasanya lagi, fakta yang ketiga yang luar biasa, kaya adalah kemurahan. Itu dicatat dalam ayat yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya bisa kaya dalam kemurahan, bisa kaya dalam kebajikan, bisa kaya dalam kebaikan? Ya, suka sekali menabur kebajikan, kebaikan dan kemurahan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apa yang mau mereka berikan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita itu orang yang paling banyak masalah, orang yang paling banyak pergumulan, orang yang paling banyak kekurangan, sehingga kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan yang pertama, dan untuk membuat orang lain bahagia dengan cara kita menabur kebaikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang menabur kebaikan kepada orang lain, mau tidak mau, dia pasti ada pengorbanan. Tidak mungkin orang yang merasakan kasih Tuhan itu tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain dengan alasan aku masih kurang. Kita melihat, kita akan belajar dari jemaat Makedonia ini, saudaraku. Faktanya banyak sekali masalah, pergumulan, penderitaan, kesusahan. Mereka sangat miskin, melarat yang amat sangat. Tapi satu hal, dua hal, tiga hal penurut firman, ya penurut Tuhan, punya sukacita yang meluap, kaya dalam kemurahan. Nah, jemaat Makedonia punya keunggulan, saudaraku yang tiga. Unggulnya di mana? Ya, kalau Mas unggul, jelas unggul. Unggul sekali ya. Ya. Nah, unggulnya di mana? Jemaat Makedonia itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita membaca dalam 2 Timotius pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Oh iya, masih salah, saudara. Ya memang belum diubah. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Ya. Ini konteksnya hari ini 2 Korintus pasal 8. Jadi yang ditulis di situ 2 Timotius. Saudaraku, keunggulan jemaat Makedonia yang pertama dalam hal iman. Kenapa jemaat Makedonia menjadi penurut Tuhan, menjadi penurut firman? Karena mereka itu unggul dalam iman, saudara. Firman yang mereka terima itu membuat iman mereka bertumbuh, diterima dengan sukacita, ya, dalam iman, dalam hal percaya.
Ya kan? Selanjutnya dalam hal menyatakan pendapat. Di sini dalam perkataan. Pendapat mereka itu apa sih? Apakah jemaat Makedonia itu suka punya usulan? Ya, suka usulan. Usulannya apa? Ya. Usulannya mereka merengek-rengek mau minta mengambil bagian dalam pelayanan. Artinya meminta ya kepada para rasul, aku mau ikut dalam pelayanan, aku mau mengambil bagian dalam pelayanan. Itu usulannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal mereka orang yang menderita, padahal mereka orang yang sangat miskin, tapi mereka antusias menerima firman, antusias dalam ikut ambil bagian dalam pelayanan. Unggul yang berikutnya adalah dalam hal pengetahuan. Ternyata jemaat Makedonia ini suka belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun miskin, walaupun tidak punya, walaupun menderita, mereka suka belajar. Sehingga pengetahuannya berkembang, pengetahuannya banyak. Sehingga menjadi history maker, dicatat dalam Alkitab, saudaraku. Jemaat yang luar biasa, ya. Dalam hal pengetahuan, unggul dalam segala macam usaha. Saudaraku, usahanya gak kurang-kurang, tapi masih kurang. Usahanya gak tanggung-tanggung, tapi masih juga susah. Apalagi yang tidak berusaha. Ya. Keunggulan mereka tetap berjuang dengan segala macam usaha. Usahanya apa? Kesungguhan untuk membantu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari mana mereka ini bisa membantu? Oh, keadaan mereka aja susah, sangat amat miskin, tapi mereka punya hati untuk membantu orang lain. Saudaraku yang dikasih, bukankah ini hal yang luar biasa sehingga tercatat dalam Alkitab? Saudaraku yang dikasih Tuhan, segala macam usaha dalam hal kesungguhan membantu dan dalam kasih untuk menolong dengan ikhlas. Mereka ikhlas menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini lonjakan penyebaran COVID-19 sangat tinggi. Dari tempat ini saya menghimbau saudara untuk tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga protokol kesehatan. Jangan lupa saudara di mana-mana memperhatikan situasi kanan kiri, depan belakang. Bagaimana saudara bisa mengamati, menjaga kesehatan saudara sendiri. Salah satu bentuk perhatian terhadap orang lain, saudara. Jemaat Makedonia dengan berbagai macam pergumulannya masih punya hati untuk menolong orang lain dengan ikhlas. Ini keunggulan-keunggulan yang menarik, kita perlu perhatikan. Kenapa jemaat Makedonia itu tercatat dalam Alkitab kita? Kenapa jemaat Makedonia dikatakan jemaat yang luar biasa? Kenapa jemaat Makedonia itu menjadi sesuatu pengajaran yang luar biasa? Karena ada banyak orang tidak mengerti. Ketika mengikut Tuhan, sepertinya harapannya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Padahal untuk mengikuti Tuhan, ujian iman adalah berbagai persoalan supaya iman kita bertambah kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, dalam tetap ini 2 Korintus pasal 8
Ayat yang ke-9. Walaupun kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekarang fakta berikutnya, Tuhan Yesus itu kaya raya. Karena Dia yang punya bumi dan surga, pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang, Dia yang memiliki segalanya. Dialah yang punya segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dialah yang punya tahta. Dialah raja. Tapi karena Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus itu punya kasih yang sangat besar, maka Dia yang kaya rela menjadi miskin karena kita. Ya. Oleh karena jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, oleh karena kita, ya, menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ini tukar posisi, saudaraku yang dikasih, tukar guling posisi. Dia yang kaya dibuat menjadi miskin oleh karena kita. Ya, Dia yang terhormat menjadi hina karena kita. Saudaraku, pengakuan Paulus pernah berkata bahwa sesungguhnya sebenarnya aku ini adalah sampah. Bayangkan seorang Paulus, seorang guru besar, karena muridnya Gamaliel, ahli dalam berbagai bidang. Saudaraku, dia punya jabatan status yang tinggi, sehingga ketika bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Paulus menganggap semuanya itu sampah. Tidak ada artinya dibanding cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ada banyak orang hari-hari ini hanya mengejar kedudukan, hanya mengejar gelar, yang mengejar status. Sepertinya itu membuat kita punya gengsi, membuat kita punya prestis. Saudaraku, orang yang punya gengsi, orang yang punya prestis, kalau hidupnya mengenal Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, orang yang punya gengsi yang sesungguhnya, orang yang punya prestis yang sesungguhnya adalah orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Apakah saudara sepakat dengan saya dalam hal ini? Berapapun yang kita punya, tidak ada artinya jika kita jauh daripada Tuhan. Seberapa kaya kita, jika kita tidak mengenal Tuhan, tidak ada artinya. Seberapa kita punya jabatan pangkat, jika kita tidak mengenal Tuhan, maka semuanya itu tidak ada artinya. Dan hari ini saya mau mengingatkan kita semua, hanya satu-satunya yang membuat hidup kita bergengsi, ya, hidup kita memiliki makna jika kita mengenal satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Raja dalam kehidupan kita. Kalau Yesus Tuhan itu kita anggap Raja, maka mau tidak mau perintahnya tidak bisa kita bantah. Kalau menganggap Yesus hanya sebagai teman, maka perintahnya bisa diabaikan. Kan cuma teman, sahabat. Tapi kalau kita menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja, maka perintahnya tidak bisa kita bantah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, satu alasan tetap sukacita meluap walaupun alami kesusahan. Walaupun kita mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan, apapun itu, tetap bisa mengalami sukacita yang meluap karena kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan, saudara.
Dasarnya karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin oleh karena kita, ya. Kamu menjadi miskin, ya. Yang oleh karena kamu menjadi miskin, Yesus yang oleh karena kita telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, bayangkan, Yesus hanya tinggal kain penutup auratnya saja di kayu salib, semua dilucuti. Bayangkan, dia yang punya semuanya, tapi pada akhirnya dia harus mengalami sesuatu yang hina-dina, hanya memakai kain penutup aurat supaya kita mengalami proteksi, kita tertutup. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan itu memudahkan kita yang pertama, mengasihi orang lain. Kalau orang dengan sadar bahwa dia sudah merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan memudahkan kita untuk mengasihi orang lain. Mungkin kita kesal, mungkin kita sangat benci, tapi ketika kita mengingat cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah membenci kita, Tuhan tidak pernah menolak kita ketika kita datang. Itu akan memudahkan kita, menyadarkan kita untuk mengasihi orang lain. Kalau orang lain itu sadar, ya. Yang kedua, kasih Tuhan itu memudahkan kita peduli terhadap orang lain. Peduli itu care, caring. Saudaraku yang dikasih Tuhan, care, peduli terhadap orang lain itu bisa terjadi kalau kita pernah merasakan bahwa kita dipedulikan oleh Tuhan. Kalau kita pernah mengalami bahwa Tuhan itu sangat peduli dalam kehidupanku, dalam kehidupan kita, maka kita bisa peduli terhadap orang lain. Kalau itu belum terjadi, maka kita tidak mungkin bisa peduli terhadap orang lain. Yang hanya bisa terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya fokus untukku apa, untukku apa, untukku mana. Semuanya untukku, untukku, untukku. Karena apa? Belum merasakan kasih sayang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, fakta menunjukkan jika anak saudara tidak mendapatkan kasih dari orang tua, maka dia akan mencari kasih di tempat lain. Jika di rumah anak-anak saudara tidak pernah saudara kasih, maka anak-anak saudara akan pergi mencari kasih itu di tempat yang lain. Karena di rumah tidak ada kasih. Ini fakta menunjukkan bahwa kasih Tuhan memudahkan kita, ya, untuk bisa mengasihi orang lain. Kasih Tuhan memudahkan kita untuk peduli terhadap orang lain. Kasih Tuhan akan memudahkan kita untuk memberi untuk orang lain. Memberi bukan memberikan usulan, bukan memberikan kritik, bukan, tapi memberikan dirinya untuk orang lain. Apakah aku sudah melakukannya? Coba cek, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sudah melakukannya? Itu satu pertanyaan penting. Kalau kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, apakah yang sudah kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan? Atau kita sudah berpikir, aku sudah melakukan semuanya. Oh, sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi faktanya sampai hari ini kita menjadi penurut Tuhan? Apa faktanya?
kita menjadi penurut firman, penurut Tuhan. Ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, yang harusnya kasih Tuhan memudahkan kita mengasihi orang lain, peduli terhadap orang lain, memberi untuk orang lain. Kalau ini bisa terjadi karena jemaat-jemaat Makedonia itu sangat antusias terhadap firman Tuhan, dan mereka begitu tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup mereka. Walaupun mereka menderita, mereka mampu untuk mengasihi orang lain. Itu catatan penting, saudaraku. Siapapun saudara, saya tidak peduli, ya, mau tua mau muda, saya tidak peduli. Apakah yang sudah kita lakukan bahwa hati kita itu menyenangkan hati Tuhan? Itu catatan penting dalam kehidupan kita. Waktu kita di dunia ini singkat. Waktu kita di dunia ini tidak panjang. Buktinya kita sudah masuk bulan yang kedua. Baru kemarin Natalan, baru kemarin tahun baru. Kita sudah masuk bulan yang kedua. Sebentar lagi Paskah. Dan sebentar lagi liburan tengah semester yang sekolah. Sebentar lagi masuk lagi Natal lagi. Begitu cepat berlalu. Lah, kalau kita nanti menghadap Tuhan, ketemu Tuhan, kita dipanggil Tuhan, hai Nono, gitu, dalam, ya kan? Piye kabare? Api. Oh Jatim ya. Piye kabare? Api. Lah terus, yang ini wae. Nah, saudaraku yang dikasih, itu renungan akhir kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Atau kita kalau sudah ada kata berarti ada penolakan. Camkan baik-baik. Kalau dalam hati mulut kita sudah mengeluarkan kata itu sudah ada penolakan. Beda dengan jemaat Makedonia. Mereka antusias menerima firman Tuhan itu, sehingga dimampukan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara apa yang kita sedang lakukan dalam kehidupan ini? Apakah membuat sejarah dalam kehidupan ini? Saudaraku yang dikasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kurun kesusahan kita tidak bisa menghalangi kita untuk tetap setia mengasihi Tuhan, dengan tetap teguh melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. Kesusahan, penderitaan, pergumulan kita tidak akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan yang membuat orang lain senang. Jangan hanya menuntut orang lain membuat hidup kita senang, tapi kita lupa untuk menyenangkan kehidupan orang lain. Sekali lagi, ya. Jangan hanya kita menuntut orang lain membuat hidup kita senang, tapi lakukanlah apa yang bisa membuat orang lain senang. Apa yang membuat orang lain senang? Masuk. Tanggung jawab, respon itu ada pada diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk membuat hidup kita senang. Jangan menuntut orang lain untuk melakukan menyenangkan orang lain, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Lalu tak punya apa-apa. Nah, saudaraku, pada kurun kesusahan kita tidak bisa menghalangi kita untuk tetap setia mengasihi Tuhan, dengan tetap teguh melakukan firman Tuhan yang kita dengar dan terima. Jadilah penurut firman. Ya, dalam 1 Tesalonika ayat 1 ayat pasal 1 ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu. Dalam kesusahan pun menerima firman secara antusias. Ya, dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja jika kita membuka hati. Percuma kita ngomong-ngomong sesuatu yang rohani, tapi hati kita tertutup, tidak membuka untuk kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus itu tidak akan bekerja. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya sangat percaya sungguh bahwa seseorang yang merasa
telah menerima cinta kasih Tuhan dalam hidupnya, maka tangannya tak akan pernah bisa selalu menggenggam. Orang yang pernah merasakan dan mengecap cinta kasih Tuhan, maka di sini dikatakan, saya mau katakan, tangannya tak akan bisa selalu menggenggam apa yang dimilikinya, atas apa yang diterimanya, atas berkat sesuatu yang ia miliki. Dia tidak akan pernah menggenggam erat. Kenapa? Coba bayangkan kalau sesuatu kita itu menerima, kita pasti membuka tangan. Kalau sudah menerima, biasanya kita akan memegangnya. Kalau ini kita pegang erat terus, maka kita tidak akan pernah menerima lagi. Itulah yang akan bakal kita nikmati, karena kita terlalu menggenggam erat yang kita miliki. Berkat Tuhan itu selalu baru jika kita sering-sering membuka tangan. Kalau kita menggenggam terus, maka tidak ada berkat baru yang akan kita nikmati, saudara. Kalau orang bekerja memang layak mendapatkan upahnya. Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya, itu sudah biasa. Tapi berkat yang luar biasa, berkat yang tidak lazim, tidak akan pernah bisa kita nikmati, karena kita selalu menggenggam erat, tidak pernah membukanya. Dengan membuka mengasihi orang lain, dengan membuka peduli dengan orang lain, dengan membuka bisa memberi terhadap orang lain. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, salah satu contoh, saya kira Bu Setiati hari ini tidak datang, ternyata datang. Jangan gini. Ya, bapak yang dikasih Tuhan, salah satu kesaksian yang bisa saya ambil dari kehidupan Bu Sriati. Bu Sriati itu hidup seorang diri. Bu Sriati itu sudah tua. Bu Sriati itu punya kelemahan tubuh. Bu Sriati itu tidak bekerja. Ya, Bu Sriati itu ya sakit-sakitan. Karena kalau ditanya, Bu kemarin kalau nggak datang ibadah kemana? Aduh, kakiku sakit, dingin. Berarti sakit-sakitan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus dengan begitu, Bu Sriati, ketika kemarin saya ketemu dengan Bu Sriati, Pak Nono minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Saya mau ngomong, boleh nggak? Ya boleh. Kok tidak boleh? Saya ingin membantu untuk membelikan itu, Pak Nono jangan marah ya. Itu apa? Ya hand soap lah, pembersih lantai lah, untuk cuci piring lah. Itu jangan marah ya Pak, jangan tersinggung. Loh ya enggak, itu bagus. Saudaraku, kalau saya berpikir Bu Sriati itu nggak punya penghasilan, tapi Bu Sriati, saya katakan bahwa itu contoh yang baik. Dalam kesusahannya dia masih punya hati untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bu Sriati gak punya pekerjaan. Bu Sriati hidup seorang diri. Bu Sriati sakit-sakitan. Bu Sriati itu hidup tergantung dengan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan semata. Kalau tidak ada kemurahan Tuhan, Bu Sriati gak akan makan. Melalui orang-orang yang mengasihi Bu Sriati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh yang baik. Kita bekerja, kita punya penghasilan, kita punya keluarga, kita punya pemasukan. Apakah kita mau membalas cinta kasih Tuhan? Tanggung jawab ada dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa membantah, kita tidak bisa meniru iri dengan orang lain, tapi kita harus melihat diri kita. Sesusah apapun kita bisa melayani Tuhan. Amin. Sesulit apapun kita bisa melayani Tuhan.
Jangan bilang, saya sudah melayani kok di luar-luar sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan bilang melayani di luar-luar sana kalau di dalam tidak ambil bagian. Itu catatan penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sukacitanya akan selalu meluap untuk berusaha membuka tangannya demi membalas cinta kasih. Semua yang kita lakukan hanya untuk demi membalas cinta kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Saya tidak pernah berniat untuk menjadi orang kaya, tapi niat saya adalah bagaimana Tuhan itu ada selalu bersama dengan saya. Supaya apa? Saya bisa menikmati cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan, sisa kehidupan saya. Saya mau katakan, saya akan menikmati sisa kehidupan saya. Karena sewaktu-waktu dipanggil, saya ada bersama dengan Tuhan. Itu catatan penting, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Matius 7 ayat 12, ayat bagian A, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang ingin saudara kehendaki dari orang lain, lakukanlah terhadap orang lain. Jika saudara tidak mau orang lain menyakiti saudara, janganlah menyakiti orang lain. Jika saudara ingin dibantu orang lain, suka-sukalah, sering-seringlah membantu orang lain. Jika saudara ingin diperhatikan orang lain, maka saudara juga harus memperhatikan orang lain. Jika saudara ingin ditolong orang lain, maka saudara juga suka-suka, sering-seringlah menolong orang lain. Jangan pernah berharap saudara mendapatkan perhatian dari orang lain jika saudara menggenggam tangan. Kalau begini, hiong. Kalau begini, hiong. Hiong itu berkat, berkat itu bu. Tahun baru Imlek identik dengan berkat, kemakmuran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harusnya kita bisa bersyukur bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepadamu. Agar terjadi keseimbangan, saudaraku, catatan terakhir. Ya, ini 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 15 yang membacakan untuk saudara. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Catat baik-baik. Pemberian yang diberikan dengan kerelaan hati dan ikhlas itu akan diterima. Pemberian sebesar apapun jika tidak ikhlas itu nilainya 0, walaupun jumlah rupiahnya besar. Ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi apa yang ada pada kita bisa melakukan untuk orang lain. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan dalam filosofi Tionghoa, supaya ada yin dan yang. Ada keseimbangan. Bukan untuk meringankan. Kalau untuk meringankan beban orang lain, seberapa kuat kita memberi keringanan terhadap beban orang lain, pasti dia selalu berat terus. Ayo dirinya seberapa kuat supaya ada keseimbangan, saudara yang dikasih. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan, tidak ada jurang pemisah. Bukan level saya nih, bukan level saya kan? Ya, level kamu di sana deh. Bukan begitu ya. Supaya ada keseimbangan. Jadi setara, saudara. Setara. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Keseimbangan. Cinta kasih Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin.
Yang mengumpulkan banyak tidak akan pernah kelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak akan pernah kekurangan. Kalau itu terjadi, tidak ada orang miskin di tempat ini. Amin. Ya. Tidak ada orang yang seperti jemaat-jemaat di Makedonia, ya, amat sangat di bawah, karena ada keseimbangan. Saudaraku, saya beri waktu 1 menit untuk saudara bergumul secara pribadi. Ya, apakah saudara akan meresponi firman Tuhan hari ini? Bahwa saudara betul-betul merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara merenungkan saat itu sebenarnya selama 1 menit. Pemain musik dipersilakan untuk maju ke depan. Jangan melihat keberadaan orang lain, lihatlah keberadaan hidup saudara sendiri. Jangan menilai kekurangan orang lain, nilailah kekurangan saudara sendiri, supaya melihat dengan jelas fakta hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Apakah kita fokus kepada Tuhan, ataukah kita hanya fokus kepada dunia? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terutama dalam kehidupan kita hari-hari terakhir kita menjelang Tuhan datang yang kedua kali? Karena kita hanya mengisi menjalani kehidupan kita yang sisa. Saudara tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa saudara masih memiliki waktu yang singkat dalam kehidupan ini, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sampai jumpa Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri. Meyakini lagu ini bahwa saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Pertanyaannya, apa yang terutama dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari penghargaan di tempat-tempat yang lain? Apakah kita mencari sesuatu yang membuat hidup kita seperti mengalami kebanggaan karena melakukan sesuatu supaya diperhatikan orang lain? Apakah kita suka melakukan sesuatu yang memberikan satu virus buruk terhadap kehidupan orang lain, yang seharusnya orang lain bisa menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka? Ketika kita ajak bicara, ketemu dengan kita, justru mereka menolak firman Tuhan.
saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus, harusnya mengajak orang lain itu percaya kepada firman Tuhan, bukan menolak firman Tuhan, supaya hidupnya diubahkan. Jika saudara percaya, saudara yang sedang lemah tubuh, orang yang menerima firman Tuhan dengan iman, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan bisa jawab. Jika saudara datang dengan kelemahan tubuh, jika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa, Tuhan sanggup menyehatkan, menyembuhkan kehidupan tubuh saudara yang sakit bisa jadi sembuh. Jika saudara mengalami pergumulan yang berat dalam rumah tangga, pekerjaan saudara, jika saudara percaya terhadap firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sanggup mengubahkan fakta dalam kehidupan saudara. Bahwa saudara percaya Tuhan sanggup memberkati buah tangan saudara dan pekerjaan saudara. Mungkin apa yang tidak pernah saudara kerjakan pun Tuhan mampu lakukan untuk memberikan, memerintahkan berkat itu dalam kehidupan saudara. Berkat yang tidak lazim, berkat yang tidak terduga, untuk bisa menolong kehidupan saudara itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jika engkau percaya, 1 menit silakan berdoa kepada Tuhan. Saudara, dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak mungkin itu pasti mungkin dalam kehidupan saudara yang percaya. Apa yang mustahil bagi orang lain dalam kehidupan saudara akan menjadi sesuatu yang terjadi begitu saja. Apa yang menjadi kesulitan saudara hari-hari ini, Tuhan akan buka jalan untuk kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan akan mengadakan surprise dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang baru, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jika kau percaya bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi hidup saudara, dalam berkat nama Yesus, yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dalam berkat nama Yesus, jadilah tahir, jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Yesus. Yang datang dalam segala pergumulan, Tuhan buka jalan dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus sungguh amat baik. Tuhan Yesus sungguh teramat amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Dan kami percaya itu tidak ada sebanding-bandingnya dengan cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Namun kami mau menata hati untuk memikirkan yang terbaik untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus yang siap untuk memberikan korban syukur, katakan
Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini kepada petugas di saudara maju ke depan yang terutama di dalam hidup. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Setelah kita kembali berdiri, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengulang dengan hati yang penuh sukacita, yang meluap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita menerima kebenaran firman Tuhan dan merasakan cinta kasih Tuhan, maka kita akan pulang dengan sukacita surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, diberkati kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tangga saudara. Dalam nama Yesus, diberkati pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan dan rumah tangga saudara. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati toko saudara, warung saudara, usaha saudara, apapun yang menjadi pekerjaan saudara. Hari kemarin, hari dan hari esok, Tuhan sanggup memerintahkan berkat-Nya kepada saudara yang percaya dan tetap setia. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup mengadakan perkara ajaib dalam kehidupan saudara, katakan amin. Amin.